Pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang tega membakar tetangga hingga tewas di wilayah Pandeglang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap di kediamannya setelah 2 bulan buron. Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Tim gabungan unit Jatandras dan Resmo Polres Jakarta Barat akhirnya membekuk Rohman, seorang pria yang nekat membakar tetangganya sendiri hingga tewas di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di kediamannya di wilayah Cibaliung, Pandeglang, Banten setelah sempat buron selama 2 bulan. Oh, naik ke sini, naik apa kau? Hah? Ya, ambil sini gini. Ya, motor ke mana? Guna pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengamankan pelaku ke Polres Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan terhadap pelaku DPO penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara dibakar atau pembakaran di daerah Cibaliung, Banten. Saat ini pelaku sedang kami amankan dan akan kami kembangkan untuk pencarian barang bukti dan motif pelaku melakukan tindak pidana. Maret lalu, Mulyono, warga Cengkareng, Jakarta Barat dibakar oleh Rohman, tetangganya sendiri. Pelaku menyiram bensin dan membakar Mulyono setelah tak terima ditegur oleh istri Mulyono. Usai membakar korban, pelaku langsung melarikan diri. Sedangkan korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat 10 hari di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aparat Polres Bengkulu Selatan menangkap 2 orang pelaku begal sadis yang sempat buron sejak April lalu. Sebelum ditangkap, kedua pelaku sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Inilah detik-detik saat anggota tim Totaichi Satreskrim Polres Bengkulu Selatan meringkus buronan begal. NO dan MA dibekuk di Jalan Lintas Kota Mana, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Sebelum diamankan, kedua pelaku yang mengendari truk terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Bahkan keduanya menolak berhenti meski telah diberikan tembakan peringatan. Kedua pelaku merupakan buron kasus begal di Taman Kota Hutan Mana pada 24 April lalu. Saat kejadian, kedua pelaku menghampiri sepasang kekasih dan merampas uang Rp40.000 dan 2 unit handphone korban. Tidak hanya itu, salah satu pelaku bahkan melukai lengan korban. Dengan inisial NP, orang Padang Liur, itu melakukan perlawanan. Pada awalnya kami mendapatkan info kalau pelaku akan kembali ke Mana dari Jakarta. Maka dari itu kami mencegat kendaraan pelaku, yaitu berupa truk, di Kedurang. Pada saat dicegat, pelaku tidak mau untuk minggir atau tidak mau berhenti, sehingga timbullah sempat kami kejar-kejaran dengan pelaku. Yang akhirnya berhenti di air Mana. Keduanya terancam dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bengkulu Selatan, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Empat bulan menjadi buronan polisi, residivis curanmor di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat berhasil ditangkap oleh tim Macan Bara dari Polres Sawah Lunto. Dan dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 21 unit sepeda motor hasil curian. Mengetahui keberadaan seorang DPO curanmor yang telah lama diburu petugas, tim Buser Macan Bara Polres Sawah Lunto bergerak cepat menuju lokasi di daerah Pacuan Kuda, kawasan Kandi, Kota Sawah Lunto. Tak butuh waktu lama, tim pun melakukan penyergapan terhadap tersangka berinisial RAP alias Kambiang yang tengah melintas dengan sepeda motor di area perkebunan warga. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang ke Mapolres Damas Raya guna menjalani proses hukuman lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 21 tempat dengan barang bukti 20 unit sepeda motor curian yang sebagian telah dijual ke daerah Pekanbaru Riau. Kita amankan kurang lebih sekitar berjumlah 21 motor beserta 4 mesin-mesin alat tani. Dan kemudian hasil pengaman kita juga kita berhasil kembali mengamankan 1 inisial ANK di Kota Pekanbaru. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sakit hati tak diberi pinjaman uang, dua wanita di Simalungun, Sumatera Utara membunuh tetangganya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban di pohon kopi seolah-olah korban tewas karena gantung diri. Kasus pembunuhan Porta Boruto Manggor, wanita 52 tahun warga Nagori Tano Tinggir, Simalungun, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Korban yang semula diduga gantung diri di pohon kopi itu ternyata dibunuh dua wanita tetangganya sendiri. Pelaku berinisial HT dan AS ditangkap Satreskrim Polres Simalungun dibantu Polda Sumatera Utara di sebuah hotel di Medan pada Sabtu lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sakit hati kepada korban yang tak mau memberinya pinjaman uang sebesar Rp100.000 dan Rp200.000. Kedua pelaku mendatangi korban meminta pinjaman uang untuk digunakan bepergian, namun korban tak bersedia memberikan utangan kepada kedua pelaku. Kesal permintaannya ditolak, kedua pelaku membekap korban dengan kain hingga meninggal. Pelaku kemudian merampas tas korban. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban seolah-olah meninggal bunuh diri tergantung di pohon kopi. Terus saya bilang gimana kalau uang Boruto Manggor kita ambil. Terus saya bilang caranya gimana? Ayolah kita bekap aja pakai sarung kepalanya, terus kita ambil uangnya begitu. Ya, cukup ya. Polisi menyita barang bukti berupa 2 unit telepon genggam yang baru dibeli dengan uang korban, 2 cincin milik korban, dan uang tunai Rp2,5 juta milik korban, serta kain yang digunakan untuk membekap korban. Untuk sampai saat ini, untuk mengarah untuk perencanaan atau persiapan untuk melakukan pembunuhan tersebut, penyidik kami, kemudian tim lapangan kami juga masih mengumpulkan alat bukti. Jika terbukti merencanakan pembunuhan, kedua pelaku bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi melakukan visum terhadap jenazah wanita yang tewas mengenaskan di area pemakaman umum Suak Simpur, Palembang. Korban diduga tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala dan mengalami kekerasan seksual. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang melakukan visum terhadap wanita parubaya yang ditemukan tewas di area pemakaman umum Suak Simpur, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil visum ditemukan adanya bekas luka pukulan benda tumpul di bagian wajah dan kepala korban. Tim forensik juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diketahui bernama Nur Aini, penjual bunga yang sudah 5 bulan tinggal di gubuk di area pemakaman. Dari pemeriksaan luar ada kekerasan tumpul di daerah kepala. Bagian kepala saja kan? Ada luka-luka di sana ya. Dok, kalau mengarah dari kekerasan seksual sendiri seperti apa dok pemeriksaan? Kalau untuk kekerasan seksual masih kita periksa laboratoriumnya. Sementara itu dari keterangan keluarga korban sedikit terganggu kejiwaannya sejak berpisah dengan suaminya. Keluarga berencana memakamkan jasad Nur Aini di TPU Suak Simpur, tempat di mana jenazah korban pertama kali ditemukan. Maaf nanya dikit, kalau terkait kejiwaannya sendiri seperti apa? Ya agak terganggu. Agak terganggu sedikit ya. Semenjak dia pisah sama suami. Sebelumnya warga Suak Simpur, Sukarami, Palembang dikagetkan dengan penemuan jenazah wanita di area pemakaman umum pada Minggu pagi. Selain penuh luka di bagian kepala, pakaian bagian bawah korban juga dalam kondisi terbuka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek kampung narkoba yang dijuluki Kampung Kolombia di Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menangkap 12 orang dan 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Penggerebekan di Kampung Narkoba Kampung Kolombia di Kecamatan Biru-Biru berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran sabu-sabu. Pasca penggerebekan, 12 orang ditangkap dan 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 1 tersangka dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Deli Serdang karena membawa senjata tajam dan berupaya menyerang polisi.
Polisi menyita barang bukti 18 paket sabu dengan berat 9 gram, puluhan plastik klip, alat hisap sabu, serta satu tas yang dijadikan tempat penyimpanan sabu. Untuk hasil pemeriksaan, tadi kita sudah melakukan gelar perkara, jadi untuk yang kita tetapkan tersangka sejauh ini sebanyak 5 orang. 5 orang, 1 orang kita limpahkan ke reskrim karena pada saat melakukan penindakan yang bersangkutan membawa sebilah pisau dan juga terindikasi mencoba memprovokasi untuk melakukan perlawanan. Para tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup paksa dan menyegel sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Hotel ditutup usai ditemukan adanya prostitusi online yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Puluhan petugas Satpol PP DKI Jakarta mendatangi Hotel Wisma Prima yang berada di Jalan Mangga Besar 4E Taman Sari, Jakarta Barat. Hotel ini pun disegel karena disinyalir menjadi tempat prostitusi online yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Selain dicabut izinnya, hotel ini juga ditutup secara permanen. Kegiatan pada pagi hari ini, penutupan yang kami lakukan itu permanen. Ya, izinnya sudah dicabut oleh PTSB, jadi sudah dicabut. Nah, artinya apa? Sudah tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi Hotel Wisma Prima ini. Sebelumnya, personel Polda Metro Jaya menggerebek hotel ini karena adanya praktik prostitusi online. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 37 orang yang mayoritas adalah anak-anak di bawah umur. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Polres Garut menetapkan 2 preman yang mengamuk sambil membawa senjata tajam di depan markas Koramil, Pamengpeuk, Garut sebagai tersangka. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan minuman keras. Polres Garut menetapkan Dadang Buaya dan rekannya Hendri sebagai tersangka pasca keduanya mengamuk di depan Koramil Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam seperti pisau dan 2 bilah golok. Polisi juga mengamankan 1 botol minuman keras. Diduga pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk. Untuk barang bukti yang kita sita, ada 2 buah golok, 1 buah samurai, 1 buah tongkat besi, dan 1 botol miras. Diduga pada saat melakukan kegiatannya, kedua pelaku ini dikuasai oleh minuman keras. Sebelumnya, sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pamengpeuk Kodim 0611 Garut, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat pelaku Dadang terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan. Pelaku lantas mengancam korban dengan sebilah pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya minta perlindungan ke Makoramil Pamengpeuk. Namun pelaku justru memanggil teman-temannya dan dengan bersenjata tajam mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpeuk, Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Keributan antara keluarga pasien dan tim medis RSUD Pringadi Medan terkait dugaan kelalaian karena memberi tabung oksigen kosong ini berbuntut panjang. Keluarga pasien melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Ikatan Dokter Indonesia cabang Medan. Wah, kosong ini, tabung kosong. Polemik terkait video viral pemberian tabung oksigen kosong kepada seorang pasien hingga berujung meninggal dunia di RSUD Pringadi Medan berbuntut panjang. Keluarga pasien mendatangi kantor Ikatan Dokter Indonesia cabang Medan untuk melaporkan dugaan kelalaian tenaga medis rumah sakit.
Rawi, anak pasien, mengaku sempat mendengarkan percakapan para suster yang menyebutkan adanya tabung oksigen yang kosong dan meminta para tenaga medis untuk mengisi kembali. Secara tidak sengaja, saya mendengar pembicaraan dari kumpul suster-suster di tempat jaga mereka. Itu saya terdengar ada oksigen yang kosong, kalian lengkapin lah katanya seperti itu, atau kalian bawa ke bawah gitu. Jadi saya nggak ada pikiran gimana-gimana. Nah, waktu kejadian mama saya, makanya saya teringat kata-kata mereka. Makanya saya tanya ke suster itu oksigen keadaan full, ada isi atau tidak? Mereka menjawab, suster itu menjawab, ada Pak. Sementara itu, pihak RSUD Pirngadi Medan membantah tuduhan pasien saat bertemu dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Dirut RSUD Pirngadi Medan mengatakan tabung oksigen tidak kosong karena masih berisi 250 cc oksigen. Pihak RSUD rencananya akan melaporkan tuduhan ini ke polisi, namun batal setelah mendapat arahan dari Wali Kota Medan. Sudah sempat mau kita lapor, tapi atas arahan pimpinan, dalam hal ini Pak Wali yang peduli kepada masyarakatnya, kita batalkan. Ya, karena kita mencoba menumbuhkan kembali lah bahwa Pirngadi itu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Pemerintah kota berusaha. Makanya sampai dengan menjemput pasien pun kami siap untuk bawa ke Pirngadi. Pasien itu masih berisi lebih kurang 250 cc, 250 liter ya, 250 liter lagi. Terkait kisru ini, Ombudsman RI juga akan memintai keterangan keluarga pasien untuk nantinya akan dilakukan pendalaman. Video keributan di RSUD Pirngadi beredar viral di media sosial. Tampak seorang pria memarahi petugas medis yang diduga lalai merawat ibunya yang kritis dengan memasang tabung oksigen diduga kosong. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Said Ilham, iNews melaporkan. Penceramah Adi Hidayat geram dengan cuitan salah satu pegiat media sosial terkait transparansi bantuan untuk Palestina. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.